Apa? Makan apa? Di Jepang Day 7. Selamat pagi dari Osaka. Hari ini aku mutusin full day jalan-jalan sendirian. Ini lagi jalan ke stasiun terdekat karena aku mau naik kereta ke... Coba deh kalian tebak. Aku tadi lupa rekam pas lagi di kereta dan sekarang kita udah sampai di tujuan. Belum sampai ke tujuannya banget sih. Ini aku melintir dulu ke toko sepatu karena aku pengen beli sepatu. Ketemu gantungan-gantungan lucu. Terus aku singgah lagi ke toko bikini gitu guys. Jalan dikit lagi ketemu toko perstroberian. Terus aku beli stroberi tanghulu. Dengar dari temanku kita nggak boleh makan sambil jalan gitu guys. Tapi ini kayak banyak kedai-kedai jualan makanan gitu loh guys. Boleh nggak sih makan sambil jalan kalau di sini? Terus ketemu lagi toko stroberi dan aku beli stroberi lagi. Tapi yang kali ini nggak ada gulanya. Terus karena HP ku ini lowbat, powerbank juga lupa dibawa. Kalian tahu aku ngapain? Ke tempat karaoke. Karena di sana ada tulis free ngecharger. Ya udahlah aku nyanyi-nyanyi bentar sambil nunggu HP ku full. Setelah itu baru aku jalan lagi. Sampailah kita di tujuan Dotonbori. Pertama aku mau beli pau kepiting yang viral di TikTok. Pas lagi ngantri tiba-tiba ada uang jatuh guys. Gak ada yang berani ngambil. Udah kita lupain aja soal duit itu. Mending kita fokus ke pau crab yang ternyata enak banget. Isian kepitingnya banyak. Terus paunya ini loh empuk banget. Padahal aku gak terlalu suka pau, tapi yang ini tuh beda. Lanjut kita jalan ke Shinsaibashi. Aku mengeliat di toko-toko. Barangnya bagus-bagus tapi harganya juga gak kalah bagus. Ada ketemu gacha juga, tapi nggak ada yang aku suka, jadi skip. Jadinya aku belanja di GU. Seru banget karena ini kita harus packing sendiri. Sebelum lanjut jalan, ini aku duduk bentar ya, karena capek banget guys. Perut juga udah mulai keloncongan, jadi aku mutusin habis ini mau cari makanan. Tapi kalian jangan kecewa ya guys, aku nggak cari makanan yang Jepang banget gitu loh, bukan yang sushi gitu. Karena aku lagi pengen banget makan ayam ini, ayam yang direkomendasi sama Ken Hadi TikTokers. Tuh kan, kelihatannya enak banget, tapi memang pas dimakan aku suka banget. Ini kurangnya cuma sambel Indo. Ayamnya lembut, smoky, dan penuh dosa pastinya. Aku makan sebersih ini. Kalian harus cobain kalau ke Jepang. Habis itu aku main ke Donki. Tapi ini Donki yang versi besar. Aku jajan beberapa jajanan untuk dikontenin di Jakarta nanti. Terus jalan-jalan lagi untuk cari street food. Ada takoyaki yang viral juga. Takoyaki di Jepang tuh meleleh di mulut gitu loh. Gak enekin. Sampai aku bisa habisin seporsi sendiri. Lanjut ketemu koin molor. Selama di Indonesia udah banyak yang jual, tapi aku gak pernah cobain. Kali ini aku udah gak bisa membendung rasa penasaranku. Ternyata enak juga ya. Dan menurutku yang aku beli ini mojanya itu jauh lebih banyak daripada yang aku lihat di video-video orang. Dan bahkan di video orang kadang banyak yang gagal gak bisa ditarik. Udah guys, gila, perutku super full. Videonya juga udah panjang banget. Kita lanjut ke hari ke-8. Apa? Makan apa? Di Jepang Day 6. Dimulai dari aku yang lagi OTW naik bus sambil makan onigiri tuna mayo yang aku beli di Famimah. Walaupun ya sama-sama beli di minimarket, onigiri Jepang dan Indo tuh beda loh. Yang di Jepang isian mayonya lebih enak dan banyak. Pulen nasinya juga konsisten. Fix nanti malam aku bakal beli lagi sih ini. Aku suka banget cuaca Jepang di awal November ini yang udah mau transisi ke musim salju. Beruntungnya lagi hari ini gak berawan, jadi primadona Gunung Fuji bisa kelihatan jelas kayak gini. Cakep banget. Kalau gitu yuk kita ngemil pakai background Gunung Fuji. Beli jajannya dulu di toko oleh-oleh seberang Gunung Fuji. Ada beli anggur jelly, strawberry, dan lain-lain. Ini ngeset kamera dulu biar dapet angle yang lebih bagus. Tapi akhirnya aku putusin buat lebih mendekat ke Gunung Fujinya. Jadi kayak gini. Makan strawberry Jepang tuh seger banget. Habis itu makan anggur jelly ini yang aku kena scam karena aku kira ini bakal jelly yang jelly gitu loh. Ternyata ini nggak kayak jelly guys. Terus ada makan mochi Hello Kitty juga. Ini lucu banget tapi aku nggak terlalu suka karena dia nggak kenyal. Lanjut makan yang seharusnya jadi oleh-oleh, tapi ini karena aku penasaran banget aku makan rice crackersnya. Ini enak sih, recommended buat jadiin oleh-oleh. Ada makan bolu bentuk Gunung Fuji juga. Gak lupa minuman Gunung Fuji. Habis itu aku dan teman-teman main ke Fuji Q. Ini tuh tempat wahana roller coaster gitu loh guys. Orang-orang pada kenapa ya berani banget main ginian? Apa nggak copot ya itu jantungnya? Kalau aku mending makan aja deh. Aku pesen ramen yang ada di food court Fuji Q. Wah, dingin-dingin kayak gini sih cocok banget ya makan makanan yang berkuah. Habis makan ramen sebelum balik ini aku ada jajan di store-nya Fuji Q. Aku beli kentang kering gitu, cemilan kesukaanku. Kaget ternyata brand yang ini tuh enak banget. Malam
Malamnya di tengah perjalanan aku jajan lagi di Lawson. Beli susu coklat hangat dan onigiri tuna mayo lagi. Bahkan sesampai di Osaka masih cari jajan di Famima. Karena ketemu mochi Kirby yang lucu banget sisa satu, ku ambil lalu aku putusin buat cari makanan Kirby lainnya. Ada mie cup Kirby. Pas sampai di rumah aku langsung seduh, terus aku langsung cobain semua makanan Kirby-nya. Bentuknya nggak cuma lucu-lucu, tapi juga enak rasanya. Kalian bisa nonton lengkapnya di video terpisah ini yang udah aku post. Udah itu aja day 6, panjang juga. See you di day 7. Banchan terbanyak yang pernah aku makan di Korbek. 2, 3, 4, 5, 6. Weh, telur di sini termasuk banchan guys, gratis guys. Kita cobain semua banchan yang ada. Pertama ini ada telur puyuh. Enak. Ini apa sih namanya? Kayak garing-garing gitu loh. Labu sini tuh loba. Loba. Ini sayur. Apakah ini kimchinya cocok sama lidahku? Untuk aku ini kurang asam dikit, kayak kurang. Ini loba lagi. Ini sama kayak daun bawang tadi, cuma ini tipe yang ada timunnya gitu. Labu. Ini labu atau ubi kak? Labu, Tapi kayak ubi. Enak. ini kentang. Gila, sadis dapat daging tuh. Ini kayak ikan asin gitu ya kalau di Indo. Apaan sih ini? Enak rasanya. Ubi. Oh ini baru ikan asin nih. Mau review banjanya. Gaspol. Ini Buset. Sosis. ini mirip-mirip kayak sosis lagi, tapi ini oden kayaknya. Kayak otak-otak gitu, kayak kacang. Udah sering lah ya. Side dish telur guys, banchan telur. Gila banget loh. Tahu. Jagung susu gitu ini. Dapat sup juga, sup lobak tahu gitu. Coba bakwan Korea. Tempe orek kacang. Tahu. Nih. Saladnya gini aja enak loh, sausnya kayak nggak ngasal gitu. Sekarang kita masuk ke menu-menu yang kita pesen, yang bayar. Jajangmyeonnya pakai mie gepeng guys. Apa rasanya enak? Padahal aku suka jajangmyeon itu karena mie-nya tebel. Lebih dominan manis gurih. Jajangmyeonnya ada daging juga. Cuma tetap aku lebih suka jajangmyeon yang gede-gede. Takbal. Ada sampingnya, terus kayak manis, pedas, lembut banget, cukup pedas kayaknya. Nanti kita makan pakai selada. Ini iga babi, lembut banget iga babinya, empuk, nggak alat samsek. Kalau ini lebih effort digigitnya. Enak banget. Ini juga enak banget. Iga babinya best sih guys, sumpah. Makan apa? Di Jepang Day 5. Hari ini aku mau bawa kalian main ke Disney Sea. Awalnya sempat bingung antara Disneyland atau Disney Sea, tapi setelah aku cari tahu ternyata Disney Sea cuma ada satu-satunya di Jepang. Jadi ya udahlah Disneyland karena nggak sempat, entar mungkin di negara lain aja kali ya. Amin. Kalian udah lihat kan tadi serame itu, antriannya kayak kumpulan zombie. Ini juga kami ngantrinya pagi-pagi, jadi aku sambil nyarap cheesecake bulat yang ku bawa dari rumah. 30 menit akhirnya masuk juga. Pertama kita masuk ke Sinbad Storybook. Gila, animatronicsnya kalian lihat super bagus, super detail, kayak real cuy. Habis itu mau naik roller coaster tapi mau ngantri sambil ngemil. Jadi ini aku beli mochi alien yang viral, yang ternyata harganya murah loh, 40 ribuan aja. Sekelas Disney aku kira harganya bakal ratusan. Dan rasanya aku juga suka banget, nget. Rasanya vanilla, coklat, dan strawberry. Habis itu main wahana yang ngaget-ngagetin, bikin perut mulai keroncongan ya guys. Dari pagi belum makan yang asin-asin, jadi kita melintir dulu beli hotdog. Harganya 50 ribuan. Surprisingly sosisnya enak banget, super juicy dan krenyes-krenyes. Rotinya juga empuk kayak roti yang baru banget tekdung. Lanjut, makanan ini banyak banget aku lihat dipegang sama orang-orang. Turkey leg alias paha ayam kalkun, gede banget sih guys. Ada aroma rempah khasnya gitu. Mau dibilang enak banget enggak enak juga tidak. Ya biasa aja lah, apalagi aku pecinta dada
ayam yang gak terlalu doyan paha. Sedangkan temenku bisa makan sebersih ini. Lanjut mau makan yang manis-manis lagi. Churros yang super panjang. Luarannya ditaburin gula kayu manis gitu. Terus ketemu monyet, kembarannya Brandon. Habis itu mau main ke rumah Rapunzel. Sampai kepo banget ikutin acara lampionnya. Sumpah ini bagus banget guys, mau nangis. Karena berasa masuk ke dunia princess yang selama ini aku tonton pas kecil. Habis itu diajak terbang sama Peter Pan. Hari udah gelap ya guys ya. Mulut minta ngunyah lagi, jadi aku beli popcorn. Tapi aku lupa rekam pas makan. Lanjut mau ngantri wahana Frozen yang panjang banget sampai hampir 2 jam. Untungnya tadi aku makan churros yang rasa coklat. Untungnya lagi Frozen sebagus itu 100/100. Jadi ya gak sia-sia lah kakiku hampir pincang. So yeah, udah kepanjangan banget ini video day 5-nya. See you di day 6. Makan semua makanan Kirby yang ada di Famima Jepang. Pertama ini ada cup noodle. Dari wanginya kayak agak nggak biasa ya. Kayak ada cheese-cheese-nya gitu. Ada rasa tomatnya gitu. Aku masih bingung sih mendeskripsikan rasanya. Ini ada bintang. Ini cocok nih untuk anak kecil. Soalnya dia nggak ada pedas. Sushi Kirby. Ini sushi ball. Lucu banget. Hilang Kirby-nya. Atasnya ada daging mentah. Tuna mentah nih. Enak. Nggak dipanasin. Hamnya setipis ini, tapi tetap berasa sih. Ada sedikit krim juga, mayo. Sekarang kita minum. Aku nggak tahu sih ini minuman apa, tapi di atasnya ada kayak serbuk-serbuk. Lucu banget guys. Mari kita buka. Wah, jelly. Minuman jelly gitu. Bubuknya diapain ya? Hah, pakai bubuk gitu. Kayak gini guys. Coba kita minum ya. Ini tuh bikin dia ada soda-sodanya dikit. Ya ada asam-asamnya juga. Next, ini aku paling gak sabar, mochi Kirby. Ini sisa 1 loh di chiller. Kita makan yang Kirby. Isiannya kacang hijau. Suka banget sama teksturnya. Di Jepang tuh kan banyak banget kan mochi. Aku tuh takut kebeli mochi yang nggak kenyal. Nah kalau ini yang kenyal. Soalnya ada mochi yang tipe soft, lembut gitu. Langsung patah pasti digigit. Nggak terlalu suka. Makan apa? Di Jepang day 2, 3, and 4. Kenapa harinya digabung? Karena buat yang belum tahu, aku ke Jepang itu sebenarnya mau lomba. Jadi banyak persiapan sehingga aku tuh gak terlalu banyak makan di hari kedua dan 3 dan 4. Tapi gak apa-apa, kita start dari hari kedua. Pagi-pagi aku udah ke Famima, tapi aku lupa ngerekam aku makan. Habis itu latihan dance lagi, terus malamnya baru ke Shibuya. Nah di Shibuya ini baru kita mau makan enak di Gyukatsu Motomura. Ini yang viral itu loh, makanya tadi antriannya lumayan. Tapi ini memang gyukatsu yang paling enak yang pernah aku makan. Dagingnya best banget. Habis itu nyari yang manis-manis, es krim Cremia. Ini juga terkenal dan memang es krimnya nyusu banget. Besoknya latihan lagi, terus aku malamnya cuma makan sehat, makan salad gitu, ada ayam, telur, brokoli sama spaghetti. Hari keempat harinya lomba. Tapi sebelum itu kita gladi resik dulu. Habis gladi resik aku cari makan makanan India. Soalnya temanku Kak Fandi cari makanan yang halal. Ini salah satu makanan halal yang enak. Beberapa jam sebelum show kami udah ready, tapi perut tiba-tiba keroncongan. Jadi aku ini makan KitKat Jepang yang dikasih sama temen aku. Habis lomba ternyata kita nggak menang guys. Tapi nggak apa-apa karena kita ke Jepang ini sebagai finalis. Karena sebelumnya udah juara 1 di Malaysia. Malamnya udah pasti kelaparan banget. Ini aku makan di Chiba-chan, tempat nongkrongnya anak-anak Jepang. Soalnya ini harganya terjangkau. Porsinya ada yang kecil sampai ada yang besar-besar kayak gini. Tempat makannya juga nongkrongable banget loh. Jadi betah lah ini ngobrol sama teman-teman. So itu dia vlog day 2, 3, dan 4. Panjang juga ya, mau 2 menit. See you di day 5. Makan apa? Di Jepang day 1. Pertama kalinya aku ke negara Sakura guys, Japan. Kita mulai dari
dari apa yang aku makan di pesawat. By the way, ini aku transit dari Filipina. Perjalanan bahkan memakan 5 jam. Jadi pesawatnya ngasih makan 1 kali gratis. Dapat nasi yang dipakein ayam tumis gitu, ada salad juga, sama ada tamago. Karena ngantuk, jadi makannya ini nggak terlalu sedep gitu. Terus ini ada melon crunchy manis. Aku suka sih melon yang tipe garing gini. Yang paling gong ternyata cheesecake-nya, super creamy dan lembut di mulut, bikin happy. Sesampai di Jepang, di bandara aku langsung cari sevel. Aku jajan Inari Sushi. Ini aku makan sambil lesehan di lantai gitu bareng temen-temen. Terus aku icip dango temenku. Jujur gak pernah makan dango yang ada di Indo, jadi gak tahu bedanya apa. Terus ini aku juga ada beli telur rebus, random aja gitu karena lucu. Rasanya ya kayak telur biasa, tapi tekstur di dalamnya tuh cakep banget. Udah isi energi, lanjut naik kereta menuju ke penginapan. Habis naruh koper, aku jajan lagi ke Famima dekat penginapan. Aku beli spaghetti ini yang kelihatan menggiurkan banget. Sampai di rumah, di microwave dulu sendiri biar anget. Porsinya segede gaban, guys. Ternyata di dalam telurnya ada nasi lagi. Tapi ini enak sih, jajanan Famima harganya murce, tapi rasanya sekelas kafe-kafe gitulah. Kita lanjut deh tuh. Ih, ini apa ya? Coklat-coklat. Kayak ayam, Cok. Gedenya. Oh, dimakan aja nih. Ih, ini apa ya? Coklat-coklat. Kayaknya kayak ayam, Cok. Jorok anjir. Aku udah siap sih naik itu, yang horor itu. Setelah makan ini, berprotein kali ini. Apakah cucu Avo bisa habisin paha ayam titan? Cobain semua jajanan bentuk Gunung Fuji. Tuh, dingin banget guys. Jangan salfok sama bule yang ada di belakangku. Pertama ini ada crackers. Harusnya ini untuk oleh-oleh ya guys, tapi aku penasaran. Banyak rasa. Wah, isinya kayak gini. Guys, gak bisa bahasa Jepang, jadi aku nggak tahu ini varian apa namanya. Kita mulai dulu dari yang pertama, ini kayak ada biji-wijennya gitu. Sumpah guys, dingin banget. Oh, ini tuh rice crackers. Enak banget sumpah. Walaupun dia cuma rice crackers, tapi beda gitu. Ini yang varian putih gitu. Ini gula sih. Hampir mirip kayak rice crackers pada umumnya. Yang ada gula saldunya. Tapi yang ini tuh gula saldunya lebih lekat. Dan nggak terlalu manis. Ini hijau. Apakah ini wasabi atau matcha? Matcha. Next yang ungu. Rasa apa ini ya? Yang kuning. Bingung jujur rasa apa karena ini dingin banget. Aku kayak agak fokus. Kayak agak-agak kaldu ayam gitu rasa yang kuning tadi. Rasa kari ayam. Ini yang rainbow. Ada manisnya, ada asinnya. Yang merah. Rasa cabai bubuk. Next. Dapat garpu. Lucu. Ini tuh apanya? Puding kah? Kita coba dulu dari yang di sini. Gunung. Ini kayaknya rasa coklat deh. Oh, agar-agar. Bukan guys, apa nih ya? Manis-manis gitu, bingung apaan. Tapi aku gak terlalu suka. Teksturnya kayak, bukan dodol sih, kayak isian bakpao gitu. Ini yang ini agak jong deh, cobain yang kuning. Karena ini menarik banget. Aku tuh kiranya tadi dia tuh jelly. Gak suka. Lanjut kita skip ke bolu Gunung Fuji. Ini Gunung Fujinya, ini bolu Gunung Fujinya. Langsung aja kita makan. Kayak bolu yang digulung gitu, terus jadi bentuk Fuji. Basically ini bolu biasa sih. Terus di atasnya ada coklat. Next kita minum air bentuk Gunung Fuji. Rasanya seperti Fujian. Yang aku makan di konser Deadline Blackpink. Karena lapar banget, mari kita makan biskuit ini. Lucu banget. Ini siapa ya kira-kira? Ada yang tahu ini siapa? Wangi. Lapar banget sih aku sumpah guys. Enak loh, Bi. Ada asin-asinnya gitu. Bukan aku lapar ya? Sama air hujan nih. Apa asinnya karena air hujan ya? Kita minumnya kayak gini. Katanya terong terenak. Lagi makan di Pandan Wangi. Ini dia
Makanan pertama kita terong raos. Banyak loh yang kayak Yang viral di Bandung. Katanya terong terenak. Tapi memang dia kayak nggak biasa gitu sih terongnya. Kayak ngembang-ngembang. Nasi liwet. Di sini pesan ayam ungkep yang dada. Sambal pencok kacang. Ini pertama kalinya aku makan sambal yang kayak nggak ada sambalnya gitu. Paketannya kecil banget, lucu. Langsung kita coba si terong. Ci, lu harus cobain terongnya, Ci. Sumpah, gila enak banget. Ayam ungkep. Lembut banget terus. Pedes banget. Iya. Enak banget terong. Best terong. Crispy di luar, nerong di dalam. Terus kayak pedes manis. Apakah dia pedas? Oh, ini kacang hijaunya, kacang panjangnya mentah ya? Enak sih. Ini kurang pedas. Vibes-nya kayak karedok gitu. Udah, ada yang udah. Dia dikasih udang beserta kangkung-kangkungnya. Lembut juga. Aman, ada semua ya. Ketel yang katanya recommended banget. Oh, lembut banget ya. Cepat kali. Cucu apa? Makan apa? Di Bandung Day 2. Pagi-pagi mari kita sarapan yang harus ngantri biar matanya melek. Ini dia roti yang lagi viral banget di Bandung. Roti yang di dalamnya ada mochi. Ini aku kebagian yang rasa matcha isian red bean. Ini enak sih buat dijadiin sarapan. Rotinya lembut, pas dikunyah itu ada ciwi-ciwinya. Isian dan rotinya sendiri tuh nggak kemanisan. Teksturnya itu sih yang bikin pengen makan lagi, makan lagi. Lanjut kami jalan-jalan ke Braga mau cari oleh-oleh. Sebelumnya kami naik bandros dulu. Ini seru banget. Selama di perjalanan kami diceritain sejarah kota Bandung. Akhirnya oleh-oleh yang kupilih adalah bolu panggang tunggal yang wangi butter banget. Aku pesen yang varian coklat. Pas aku makan di rumah ini memang endul banget. Bolunya tipe yang padat tapi nggak nyeretin. Udah capek jalan-jalan, waktunya kita makan siang di warung nasi Ibu Imas. Aku pesen ayam bakar. Suka banget sama ayamnya yang smoky dan manisnya berani banget. Aku sampai tambah 2 ayam. Gak lupa jukut goreng. Akhirnya aku meler juga di Bandung karena pedas sambelnya nampar. Habis itu manjain lidah di Drang Baker. Aku pesen 2 menu yang viral. Ada Nutella Bomb dan Dirty Milo. Dirty Milo cocok untuk yang suka susu. Nutella Bomb cocok untuk yang suka lumer-lumer. Aku paling suka si Nutella Bombnya sih. Soalnya di bagian luar rotinya itu crunchy-crunchy gitu. Tapi jujur ini toko roti yang rotinya menarik semua. Gila, day 2 di Bandung gokil banget sih. Kira-kira lanjut day 3 nggak ya? Atau langsung balik ke Goa? Lagi makan di Drung Bakar. Roti Bandung viral yang katanya cerot banget. Kita buktiin apakah beneran cerot. Atasnya garing banget ternyata guys. Enak, tapi crispy gitu soalnya. Aku nanti dimarahin netizen lagi rambutku nggak gitu. Challenge makan ini tanpa belepotan. Tapi Nutellanya udah dibikin cair gitu. Terus gak tau kenapa menurutku Nutella yang biasa lebih manis ya. Next, Dirty Milo yang gak kalah viral juga. Nah ini lebih gak manis daripada yang tadi. Dan lebih apa ya, dia basah-basah dulu. Karamel donat tiny. Atasnya seperti tanghulu. Kita krek. Wah, lembut banget sih ini rotinya. Isinya Thai tea. Atasnya caramelis banget, jadi kayak ada pahitnya dikit. Tapi tadinya nggak terlalu basah menurutku. Sisanya nggak yang sebanyak itu. Tapi enak garing-garing. Isinya udah nggak ada. Aku paling suka yang Nutella Bomb. Langsung aja kalian cobain bakery ini di Bandung naik KAI biar cepet dan nyaman.
Makan apa? Di Bandung hari pertama. Jalan-jalan ke Bandung kali ini aku naik KI dari Jakarta. Sesampai di Bandung langsung ke Pandanwangi mau cobain terong raos yang viral. Ada pesan beberapa menu juga sih, tapi yang paling bikin aku jatuh cinta terong raosnya. Gak sembarangan viral, ini memang beneran enak banget. Tepung di luarnya itu ngembang kayak gini, pas dimakan crispy, tapi dalamnya itu lembut terong dan rasa sausnya itu manis, pedas, gurih. Dimakan pakai nasi, kalian harus cobain sendiri deh di Bandung. Ini tempatnya juga cocok banget makan sekeluarga atau ramean sama temen-temen. Habis itu kita cari yang manis-manis. Ini di Kusuma Matcha. Aku pesan menu Kusuma Matcha mereka, menu yang bisa ngambil sendiri minumannya kayak gini. Ini tipe matcha yang ada sedikit rasa natinya. Dan menurutku ini nggak terlalu ngerumput gitu. Aku ada pesen kanel matchanya, tapi aku jauh lebih suka yang kanel original punya temenku. Aku ada cobain brownies matchanya juga. Dan yang terakhir tiramisu strawberry matcha yang super duper enak ini. Ini dessert mereka yang menurutku paling recommended. Habis itu malamnya makan di Wangi Seruni. Aku pesen ayam dada serundeng. Uniknya dari bumbu serundengnya ini ada potongan kacang medenya, bikin rasanya itu lebih gurih lagi. Dan ini pertama kalinya aku makan jukut Bandung. Gila, jukut sih rasanya nggak ada obat ya. Bumbu-bumbu micinnya itu loh ketemu sama crispy si jukutnya. Best! Itu dia makanan yang masuk ke perutku di Bandung hari pertama. Semuanya enak dan harganya bersahabat. Kira-kira hari kedua aku harus makan apa lagi ya, guys? Inilah jukut yang sebenarnya, yang ada tulang-tulangnya gini. Tadi Bandung Bang. Lagi makan di Wangi Seruni. Ayam goreng serundeng yang bumbunya kasar-kasar kayak gini. Katanya jukut kan enak ya yang dari Bandung. Makanya aku rela datang ke Bandung demi makan jukut. Untung aku datangnya gampang, tinggal naik KI. Super nyaman, jadi enjoy banget sama perjalanannya. Yah, jadi OOT gini. Lanjut makan deh. Ayamnya lembut, ini walaupun dada. Enak banget serundengnya. Pertama kalinya makan jukut. Tadi Bandung Bang. Gila, enak banget jukut. Wow, nggak kering. Untuk aku yang suka pedas, ini sambalnya nampol. Gepuk geprek. Wow. Ini udah dipotong, dibagiin. Katanya ini pedas banget gepuknya. Apakah benar? Lembut banget dagingnya. Tapi untuk aku pedasnya masih aman lah. Tapi untuk yang nggak kuat pedas, bisa kepedasan. Kasih hangat gitu. Kurang sambalnya. Perkedel. Oke lah, standar. Gurih banget jukut. Cuma ini cukup berdosa ya, minyak banget. Tapi enak. Ya makan. Nasinya juga pernah suka banget. Aku mengambil sambal orang. Jukut, best combination. Hai guys, kita sekarang mau coba Philadelphia. Itu balik aku. Sebenarnya aku sudah coba, cuman kayak udah lupa aja rasanya. Nah, sumpitku nggak ada, aku kayak ini aja. Ya kita kayak ini kita bagi. Wah, ada dua. Kita review dari sumpitnya dulu. Sumpitnya sumpit biasa sih, Jal. Oke, kamu yang mana dulu? Kok nggak jelas sih, weh? Kok kita nggak sama makannya? Hap-hap. Hap-hap. Bareng-bareng gak sih hap-hapnya? Oh ya udah kurang briefing anjir. Kita udah mau cepet loh. Ya kita mau buru-buru guys. Tapi kita udah telat. Ya aku nggak suka salmon anjir. Nasinya enak. Wow, I love it. Ini udah kita makan-makan aja nih. Ya udah nggak estetik ya guys. Anjir. Review bagus banget sih. Itu kan guys ininya. Dari tadi yang kamu review cuma itu ya doang loh. Bumbu apa nih? Truffle. Dia di grill juga nih hitam-hitam. Oh, Untuk itu udah cukup. Aku penasaran jahenya deh. Menurutku yang spesial di sini ini fresh banget aja sih. fresh ya. Satu-satunya jahe sushi yang pernah aku bisa makan. Ya, kenapa? Jahenya manis. Gue udah coba dua bagian. Enak sih. Ih, manis. banget. Kamu gigit dulu. Kita pakein Gigit. wasabi, masukin. Manis ya? Iya kan? Tapi aku tetap nggak suka. Telur ikan. Kelas lah. Ketika tengah malam gak bisa tidur di Hotel Thailand.
Oh, ini bakso ikan. Lagi makan di Yang Tofu. Hari kedua di Malaysia, mau makan Yong Tofu. Sayur, kulit tahu, jamur. Wow, sehatnya. Wow. Ini nggak sehat, ini sehat banget. Harganya segini. Nah, sehatnya di 100-an untuk satu mangkok ini. Oh, ini bakso ikan. Digoreng karena dia mikirnya wah masih cuma itu doang. Kayak apa ya kondimen itu juga. Kamu makan sama kulitnya? Iya. Kayak cabai paprika gitu loh. Nggak pedas. Kurang asin aja sih ini kuah. Punya aku kok asin ya? Kayaknya aku lebih suka asin lagi kayaknya. Oh, Ini gambarnya ada tim segaban. Iya, 70. Terpuyuh. Ini. Ya beras. Oh kita ya emang ada ceknya. Oh sayuran. Aku merasa sehat banget sih makan ini. Tadi nggak beli orang, Tadi terakhir. Habis sisa telur cili. Pertama kalinya makan daging buaya. Takut. Ih, ini yang kecil aja udah serem nih dagingnya nih. Beda banget sih. Berbumbu banget. Bakso ada bakso. Opa moco. Ngomong apa tuh kata abangnya? Dapat dua saus, yang hijau sama yang merah. Kata si Kelly sih kayak ayam ya. Coba. Kita ambil yang kecil aja with red sauce dulu. Ini teksturnya kayak ayam sih memang. Kayak yang hijau. Nah, ya ini yang tipis. Tapi kayak ada bau sesuatu gitu. Oh. Yang tipis lebih enak karena smoky. Yorobun, oneran mukbangan sop tempek. Yara. Kalian tahu Cici Shani Cegil ini nggak guys? Yang tukang mungut-mungut anak-anaknya. Jadi Cici ini tuh setiap hari makan sop tempek. Aku lihat banyak banget followersnya jadi ikutan bikin resepnya. Dan gak sedikit yang bilang enak. Jadi ini aku langsung aja bikin. Cara bikinnya itu simple banget. Tinggal panasin air, masukin tahu. Harusnya pakai tahu putih, tapi aku cuma punya tahu kuning. Terus potong-potong tempe, masukin tauge. Taugenya nggak perlu dipotek ekornya. Bahkan yang punya Cici itu nggak dicuci taugenya guys. Terus katanya kalau kita suka pedas boleh tambahin cabai rawit. Terakhir masukin timun. Bumbuin pakai kaldu ayam, garam, dan lada hitam. Jadilah sop tempek. Agak horor ya makannya. Pertama kalinya aku lihat ada sop yang kayak gini bentukannya. Kayak campuran-campuran yang ada di kulkas gitu. Panas guys. Kok kayak kurang micin ya? Ini dominan pedes rasanya. Sumpah guys, tempe di sopin aneh banget rasanya. Mau tambahin micin lagi. Setauku Cici tuh makan ini tuh katanya biar diet. Tapi dia makannya sebakul-bakul guys. Kok masih kayak kurang asin ya?
Bingung aku guys sama rasanya. Yang pasti ini tidak terlalu friendly untuk dimakan tiap hari. Sumpah tempe tuh aneh banget kalau direbus, kayak bukan makanan gitu. Aku kira bakal enak tempe ini. Ini bukan bikin kurus guys, tapi bikin stres. Ya aku nggak tahu nikmatnya dari mana. Terus kenapa pas aku udah bumbuin rasanya nggak kunjung-kunjung enak ya? Cobain tempenya lagi.